Kalau misalnya kalian lagi nyari sebuah laptop ultrabook, pengen yang tipis, ringan, tapi kalian juga pengen yang punya ukuran layar yang besar, yaitu 16 inci, panel OLED, resolusi 4K, 100% DCI-P3, tentunya harga laptopnya itu nggak murah, karena kalian tahu sendiri laptop-laptop ultrabook itu biasanya harganya tuh cukup mahal, apalagi kalau misalnya punya panel OLED 4K 100% DCI-P3, tentunya harga laptopnya itu berada di kisaran 30 sampai 40 juta. Namun berbeda halnya dengan Acer Swift Edge karena harganya ini sangat menarik untuk di kelasnya, karena harganya itu berada di 20 juta rupiah. Kalau misalnya kalian anggap itu mahal, tenang, Acer ada potongan cashback senilai 3 juta rupiah. Jadinya harga laptop ini itu jadi 17 juta rupiah. Kalian coba bayangin, dengan 17 juta kalian sudah memiliki laptop ultrabook gede 16 inci, tapi tipis guys, tipis, ringan, dan tentunya di sini sudah OLED, 4K, dan 100% DCI-P3. So, bagi teman-teman yang ingin beli laptop nih, kalian bisa cek di IT Garage, karena IT Garage punya banyak varian laptop yang tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. So, langsung aja kita masuk ke review dari si Acer Swift Edge. Ini ngomong-ngomong sangat ringan banget untuk ukuran laptop 16 inci. Untuk desainnya seperti yang kalian bisa lihat, ini polos banget ya. Untuk di bagian cover layar ini tidak ada lekuan maupun garis-garis, hanya terdapat logo Acer di bagian atas. Dan di bagian bawahnya ini hanya terdapat lubang intake udara untuk di sisi atas dan 2 buah lubang speaker untuk di bagian bawah. Masuk ke dalamnya ini juga sama, untuk di area top case-nya ini polos, tidak ada lekuan. Namun saya sempat tertipu untuk di lubang di sisi atas keyboardnya. Saya kirain ini tuh adalah speaker, ternyata bukan guys. Saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Sepertinya fungsinya itu sebagai intake udara juga, karena untuk grill di atas ini yang bintik-bintik itu sama sekali tidak ada mengeluarkan suara. Untuk keyboardnya ini berukuran 75% atau yang biasa disebut dengan 10 keyless, sudah dilengkapi dengan backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Dan di tombol powernya ini sudah dilengkapi dengan fingerprint reader Windows Hello. Masuk ke trackpadnya, di sini juga bagian yang saya suka karena untuk ukurannya ini sangat besar dan berada di bagian tengah top case. Masuk ke layarnya, disinilah nilai jual dari si Acer Swift Edge, karena untuk layarnya sendiri ini berukuran 16 inci, beresolusi 4K dengan aspek rasio 16:10. Sudah menggunakan panel OLED, refresh rate-nya ini berada di 60 Hz. Color gamutnya sendiri sesuai yang saya bilang, ini sudah 100% DCI-P3 dan sudah VESA Certified 500 HDR. Dan untuk layarnya ini sudah eye safe juga, jadi kalau misalnya kalian gunakan dalam waktu yang lama, ini tidak merusak mata kalian. Setelah saya coba sendiri, ya memang benar untuk OLED dari Acer ini jauh lebih nyaman untuk dipandang jika dibandingkan dengan OLED dari Asus. Karena OLED Asus itu cenderung lebih saturated ya, untuk warnanya itu terlalu saturasi dan untuk kontrasnya juga terlalu gede. Tapi kalau misalnya kalian lihat sendiri untuk layar dari Acer Swift Edge, ini warnanya bagus banget, dan kalau misalnya dipandang ya dengan mata kalian, itu tidak sakit gitu loh mata kalian. Warnanya itu tetap nyaman untuk dilihat. Berbeda dengan Asus yang kalau misalnya kalian lihat warna dari OLED mereka, itu mata kalian pasti sakit. Coba deh kalian coba tes. Kemudian untuk bezelnya ini sudah tipis untuk keempat sisi. Di bezel bagian bawahnya ini terdapat logo Acer, dan untuk bezel bagian atas ini terdapat webcam yang beresolusi 1080p 30 fps. Jadi seperti inilah hasil webcam dari Acer Swift Edge yang sudah beresolusi 1080p 30 fps. Dan ini sekalian ngetes suara mikrofonnya, coba teman-teman nilai sendiri kualitasnya gimana. Kemudian untuk materialnya, di sini Acer menggunakan magnesium aluminium yang tentunya ini sangat kokoh walaupun laptopnya ini sangat tipis. Karena untuk di bagian top case ya, pada saat saya tekan-tekan ini tidak ada pergerakan yang signifikan. Begitu juga dengan fleksibilitas layar, pada saat saya twist ini tidak ada pergerakan yang signifikan. Untuk hinge-nya di sini saya sempat underestimate, saya kirain layar ini tidak dapat dibuka memakai satu tangan. Mengingat laptopnya itu sangat tipis dan ringan, ya saya sempat underestimate. Tapi ternyata untuk layarnya ini masih dapat dibuka memakai satu tangan. Cuman sayangnya untuk layarnya sendiri ini tidak dapat dibuka sampai 180 derajat.
Masuk ke dimensi, ini panjangnya berada di 35,6 cm, lebarnya di 25,1 cm, dan untuk ketebalan ini hanya 1,3 cm. Untuk bobot ini sangat ringan karena hanya berada di 1,1 kg. Ini sangat ringan banget mengingat laptop ukuran 16 inci. Sekarang kita masuk ke kelengkapan port. Di sebelah kiri terdapat dua USB Type-C 3.2 yang sudah support DisplayPort dan power delivery, satu USB Type-A 3.2 dan satu HDMI 2.1. Di sebelah kanan terdapat satu USB Type-A 3.2 dan satu audio combo jack. Jadi itu saja untuk desain dan eksterior dari si Acer Swift Edge. Sekarang kita masuk ke spesifikasi yang ditawarkan laptop ini. Untuk prosesor di sini menggunakan AMD Ryzen 5 6600U dengan 6 core 12 thread, TDP-nya berada di 28 watt dan untuk turbo boost mencapai 4,5 GHz. Untuk GPU di sini menggunakan integrated graphic AMD Radeon 660M. RAM-nya sebesar 16 GB LPDDR5 onboard dengan speed yaitu berada di 6400 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanan sebesar 512 GB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4. Namun di sini sayang sekali untuk RAM-nya sudah tersolder, jadi kalian tidak dapat upgrade kapasitas RAM-nya lagi. Tapi ada kabar baiknya, di laptop ini yang setipis ini masih disediakan satu slot kosong M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Sistem coolingnya sendiri di sini menggunakan satu heat pipe dan satu fan. Dan untuk exhaustnya sendiri ini saya cukup kecewa karena untuk exhaustnya ini sangat dekat dengan layarnya, yang saya khawatirkan untuk penggunaan jangka panjang ini dapat merusak layarnya, mengingat layarnya ini menggunakan panel OLED yang tentunya kalau misalnya kalian ganti atau ada kerusakan, ini harganya cukup mahal. Untuk speaker ini ada di bagian bawah, kiri dan kanan. Dan ini untuk suara speakernya yang saya bandingkan dengan MacBook Pro 16 inch, dan untuk suaranya ini sama-sama berada di 75%. Konektivitasnya sendiri di sini sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterai ini sebesar 54 Wh yang terhitung kecil untuk ukuran laptop 16 inch, dan untuk chargernya sebesar 65 Watt yang sudah menggunakan USB Type-C. So itu saja untuk spesifikasi dari si Acer Swift Edge. Sekarang kita masuk ke performa dari laptop ini. Untuk SSD kecepatan baca berada di 6450 MB per detik, kecepatan tulis berada di 4815 MB per detik. Kemudian saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 5 menit 35 detik. Masuk di Cinebench R15, di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1276. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 2786. Cinebench R23 single core mendapatkan 1434 dan untuk multicore mendapatkan 7401. Di PCMark 10 mendapatkan 5477. Kemudian masuk ke tes 3D Mark. Untuk CPU profile mendapatkan 4248, di Night Raid mendapatkan 15964, di Firestrike mendapatkan 3984, di Time Spy mendapatkan 1440, dan di Port Royal mendapatkan 477. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Sayang sekali untuk laptop ini tidak lolos, hanya mendapatkan 94,2%. Dengan power GPU-nya ini berada di 17 watt dan untuk suhu di permukaan keyboardnya ini mencapai 54 derajat Celcius. Masuk di tes ketahanan baterai, di sini saya coba looping video dengan brightness-nya ini berada di 50% dan untuk volumenya berada di 50%. Baterai ini dapat bertahan selama 9 jam 6 menit. Jadi itu saja untuk tes performa dari si Acer Swift Edge. Secara keseluruhan performanya ini tidak spesial-spesial amat, mengingat prosesornya ini menggunakan seri U yang tentunya performanya itu tidak sekencang prosesor yang menggunakan seri H. Di situ ada alasannya, karena untuk kapasitas baterai dari laptop ini cukup kecil, yaitu di 54 Wh. Tentunya untuk dapat mempertahankan daya tahan baterai yang lama, di sini menggunakan prosesor yang seri U.
Tapi memang untuk nilai jual dari laptop ini itu bukan dari performanya, melainkan dari layarnya. Karena yang beli laptop ini tentunya untuk para eksekutif muda yang pengen kerja, tapi pengen juga layarnya itu kinclong, resolusi 4K, jadi kerja itu nyaman gitu. Ya, karena memang di sini Acer Swift Edge itu tidak jual performa. Kalau misalnya kalian yang nyari performa, kalian nggak usah beli laptop ini karena kalian akan menyesal dengan performa dari laptop ini. Tapi kalau misalnya kalian lagi nyari laptop yang punya layar yang bagus, kinclong, OLED, ya Acer Swift Edge ini boleh kalian pertimbangkan. Dan di sini saya nggak ada tes main game, mengingat pada saat saya melakukan stress test, suhu di atas keyboardnya ini mencapai 54 derajat Celcius. Yang tentunya kalau misalnya kalian paksakan laptop ini untuk main game, ya ini sangat panas. Ditambah lagi untuk exhaustnya sendiri, ini sangat dekat dengan layarnya, yang saya takut beresiko ke layarnya sendiri yang sudah menggunakan panel OLED. Ya, seperti yang kalian bisa lihat, untuk lubang exhaustnya ini sangat dekat dengan layar ya. Dan untuk bezel layar bawahnya ini juga tipis, yang tentunya saya agak takut memakai laptop ini dalam waktu yang lama serta berat. Lama sih nggak apa-apa kalau misalnya kalian menggunakannya dalam pekerjaan yang ringan. Lain ceritanya kalau misalnya kalian menggunakan laptop ini dengan pekerjaan berat dan dalam waktu yang lama. Saya takutkan layar bagian bawahnya ini ya ada terjadi masalah dalam penggunaan yang lama. So, langsung aja kita masuk ke kesimpulan saya tentang si Acer Swift Edge. Sisi positifnya dulu. Yang pertama yaitu ada di layarnya. Sudah jelas karena memang itulah nilai jual dari laptop ini yang menggunakan resolusi 4K di ukuran 16 inci, sudah 100% DCI P3, sudah VESA Certified 500 HDR, dan tentunya di sini juga sudah iSafe yang tentunya kalau misalnya kalian gunakan laptopnya dalam waktu yang lama, ini aman untuk mata kalian. Kemudian yang kedua yaitu ada di build quality dari laptop ini, karena dengan ukuran laptop yang tipis, ringan, sangatlah sulit untuk mempertahankan kualitas dari laptop tersebut. Di sini Acer menggunakan bahan yang bagus yaitu magnesium aluminium yang sangat kuat, yang dengan ketipisan demikian yang sangat tipis ini masih dapat dipertahankan untuk build quality-nya, mulai dari top case, fleksibilitas layar, maupun sampai hinge-nya ini semuanya kokoh untuk ukuran laptop setipis ini. Kemudian yang berikutnya yaitu ada di SSD-nya. Untuk harga 17 juta saya rasa ini kenceng banget. Speed-nya itu hampir mendekati 7000 MB per detik. Dan di sini kalian juga masih mendapatkan satu slot kosong M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Jadi itu saja untuk sisi positif dari si Acer Swift Edge. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Yang sudah jelas yang pertama yaitu ada di performa dari laptop ini yang menurut saya tidak kenceng-kenceng amat, malah cenderung lambat ya untuk harga laptop 17 juta. Tapi balik lagi, memang itu bukan nilai jual dari si Acer Swift Edge. Karena nilai jual dari laptop ini balik lagi yaitu ada di layarnya. Di kekurangan kedua yaitu ada di sistem cooling dari laptop ini. Di sini masih menggunakan satu heat pipe dan satu fan yang tentunya itu tidak cukup untuk membuang panas dari laptop ini. Dapat dilihat dari suhu di permukaan keyboard ya, ini dapat mencapai 54 derajat Celcius dan itu panas banget untuk di bagian atas keyboardnya, mengingat bahan yang digunakan ini adalah aluminium yang tentunya menghantarkan panas ya. Jadi pada saat kalian sentuh di bagian atas keyboardnya ini, ya 54 derajat Celcius tentunya itu sangat panas. Kemudian yang berikutnya yaitu ada di kapasitas baterai dari laptop ini yang terhitung kecil untuk ukuran laptop 16 inci, yaitu sekitar 54 Wh. Namun di sini untuk ketahanan baterainya, untungnya, syukurnya cukup impresif, dapat bertahan selama 9 jam. Yang saya pengennya itu Ultrabook itu seharusnya bisa tahan lebih dari 12 jam, jadi bisa dipakai full day. Untuk ukuran 9 jam sebenarnya masih pas-pasan banget. Tapi ya balik lagi, karena untuk ukuran laptopnya sendiri ini sangat tipis, dan kalian perlu ingat untuk layarnya ini berukuran 16 inci, tentunya untuk konsumsi baterainya ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan laptop 14 inch, dan ini juga sudah 4K, tentunya untuk konsumsi baterainya ini sangat besar.
So mungkin itu saja untuk review dari si Acer Swift Edge. Secara keseluruhan saya suka laptop ini, terutama bagi kalian yang pengen punya laptop ultrabook yang dapat kalian bawa kemana-mana, karena ini tipis, ringan, dan untuk ukuran layarnya ini sangat besar, 16 inch. Ya tentunya untuk kalian pakai kerja saya rasa ini sangat puas ya, mengingat untuk resolusinya juga 4K, jadi kalian bisa squeeze untuk layarnya ini sampai kecil banget. Tentunya kalian bisa membuka banyak tab dan kalian bisa lihat semuanya di layar tersebut. So mungkin itu saja untuk kesimpulannya ya. Secara keseluruhan ya saya bilang tadi ini oke untuk yang nyari laptop ultrabook. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini jangan lupa di subscribe dan dinyalain tombol loncengnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video review laptop berikutnya. Bye bye.